bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan kita telah memiliki kelahiran kembali di dalam Dia. Sebagaimana Petrus tentu mengingat apa yang Tuhan katakan. Ketika Kristus mengatakan, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka kamu tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Bersukacitalah kamu, jikalau kamu telah dilahirkan dari Kristus melalui air baptisan. Dan kamu telah menerima karunia daripada Roh Kudus, yaitu pada hari ini kamu bisa percaya kepada Dia. Saat hidup penuh ujian dan penderitaan, firman Tuhan mengajarkan bahwa iman yang tetap bertahan akan menghasilkan kemuliaan dan sukacita yang besar. Khotbah Elia Myron ini menguatkan hati dan mengingatkan kita untuk tetap percaya di tengah proses hidup. Tonton sampai selesai, karena pesan ini bisa menguatkan imanmu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau dalam kekayaan dan kasih karunia-Mu, Engkau telah membawa kami untuk tiba pada saat ini. Terima kasih dalam kebaikan-Mu, Engkau telah memberikan kami kekuatan di tengah lemahnya kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami atas segala sesuatu dalam segala sesuatu untuk menanggung segala peristiwa yang menjadi bagian dalam hidup kami pada hari ini. Terima kasih dalam kesabaran-Mu, Engkau telah menuntun kami untuk tiba pada saat ini beribadah kepada-Mu. Tuhan, terimalah kami pada-Mu sendiri dan layakkan kami untuk dapat menerima kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau yang mengampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami dapat duduk dengan diam dan tenang dalam kelayakan yang Engkau anugerahkan. Tuhan, bantu kami memahami misteri-Mu dan tolong kami untuk hidup semakin berkenan di pemandangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang menolong hamba-Mu yang hina dan Engkau yang mengampuni ketidakmurniannya, dan Engkau yang melayakkan kami semua untuk dekat dengan Padamu. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Sore, kita hari ini akan belajar dari surat Petrus yang pertama, pasal yang ketiga, pasal yang pertama ya, surat Petrus yang pertama, 1 Petrus 3, 1 Petrus 1 ayat 3 dan berikutnya. Ini adalah surat Rasul Petrus kepada orang-orang para pendatang yang ada di Galatia, Kapadokia, dan beberapa wilayah lainnya. Di sini Petrus berbicara tentang pengharapan iman dan kasih. Nah, apa yang Petrus Rasul Tuhan itu katakan tentang pengharapan iman dan kasih yang hari ini kita akan belajar. Petrus mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya oleh api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, kehormatan, dan pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Petrus yang adalah muridnya Kristus memberitahu kita bahwa selain daripada dia memuji Allah, dia mengatakan terpujilah Allah dalam kebaikan dan kemurahannya telah menolong kita untuk mengenal Dia. Dia berkata, Tuhan telah memberikan kita suatu anugerah yang tak dapat layu, yang berasal dari surga. Apa itu? Bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan kita telah memiliki kelahiran kembali di dalam Dia. Sebagaimana Petrus tentu mengingat apa yang Tuhan katakan. Ketika Kristus mengatakan, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka kamu tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Bersukacitalah kamu, jikalau kamu telah dilahirkan dari Kristus melalui air baptisan. Dan kamu telah menerima karunia daripada Roh Kudus, yaitu pada hari ini kamu bisa percaya kepada Dia. Karena orang yang telah dibaptiskan dan mereka yang telah hidup oleh karunia roh, itulah hadiah terbesar yang disebut oleh Petrus, yang kita peroleh, warisan dari surga yang tak dapat binasa, yang tidak dapat cemar itu. Tapi terlebih di samping daripada itu, bahwa kita telah memiliki penghiburan dan pengharapan di dalam Kristus, bahwa kita juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi Petrus juga mengatakan, kamu juga perlu bersukacita, kamu juga perlu bertahan sekalipun kamu hari ini dalam duka citamu. Sukacita para rasul ketika dia melihat Kristus itu tidak pernah lepas daripada duka citanya ketika dia mengalami Tuhan.
Tidak ada Paskah tanpa kematian, tidak ada kematian tanpa penderitaan. Kunci hidup hari ini adalah di tengah ketidakpastian dunia, kamu tentu risau. Kamu tentu mengatakan bahwa mungkin kita butuh sedikit lagi uang biar saya aman. Mungkin saya butuh sedikit lagi kehormatan biar saya dipuja. Mungkin saya butuh sedikit lagi tabungan biar saya aman. Mungkin saya butuh banyak atau sedikit lagi simpanan agar saya merasa kuat. Manusia di dunia ini berusaha untuk mencari segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk mengisi kekosongan jiwanya. Tapi ingatlah, sebagaimana segenggam pasir tidak mungkin bisa menampung air laut, dan sebagaimana pelita api kecil tidak mungkin bisa menarangi seluruh kedalaman jurang. Demikian juga jiwa manusia yang selalu mencari kepastian. Jiwa manusia yang ingin cari kekuatan. Jiwa manusia ingin mencari kepuasan. Jiwa manusia yang berasal daripada Allah tidak akan pernah bisa dipuaskan selain daripada kehadiran Allah itu sendiri. Tetapi dunia ini telah menipu kita. Dunia ini telah membuat kita sibuk mencari semua yang ada di dunia untuk membuat kita merasa aman, untuk membuat kita merasa kuat. Padahal kita lupa kunci daripada jiwa yang di dalam anugerah daripada Tuhan untuk bisa diam dalam damai sejahtera, itu hanyalah kita bersandar kepada Tuhan. Itu hanyalah ketika kita memiliki Tuhan. Banyak orang sekarang pikir dia capek karena penderitaan. Orang pikir dia capek karena bekerja. Orang pikir capek karena sibuk. Salah, orang tidak pernah capek karena bekerja. Orang tidak pernah capek karena penderitaan. Orang capek karena bekerja itu ilusi. Yang membuat orang capek adalah karena dia berharap sesuatu bisa memuaskan jiwanya dari pekerjaannya. Tidak ada orang bisa bekerja melahirkan apapun yang bisa memuaskan jiwanya, yang bisa membuat dia semakin berkenan kepada Allah. Selain daripada kehadiran Allah itu sendiri dalam hatinya. Itulah yang diajarkan oleh Petrus. Bahwa ternyata di antara semua kekayaan dan karunia surgawi, yang paling penting itu adalah bagaimana kita memiliki Dia, Yesus Kristus itu. Hal-hal yang lain yang ada di dunia ini itu tidak terlalu penting untuk dibicarakan. Karena semuanya itu adalah hal yang tidak diprioritaskan oleh Allah. Karena hal yang paling dipentingkan oleh Allah, Tuhan kita itu adalah bagaimana kita ini semua masuk ke dalam keselamatannya. Dan cara Tuhan membuat kita dekat kepada Dia adalah dengan menyentuh kita. Sebagaimana sebatang kayu akan menjadi gosong apabila api menyentuhnya. Demikian juga jiwa ketika kekudusan Allah yang kudus menyentuh jiwa kita. Pada saat yang samalah kita akan berduka. Pada saat yang sama kita bisa menderita. Bukan karena api membenci kayu. Bukan karena Allah membenci manusia. Ketika Allah mengizinkan kita berduka. Allah mengizinkan kita merasakan sakit. Allah mengizinkan kita mengalami yang sulit. Itu bukan karena Allah membenci kita semua. Tapi justru karena itu adalah bukti belas kasihan Allah untuk membawa kita semakin dekat kepadanya. Kalau kamu sudah merasa mampu, kalau orang sudah dipenuhi dengan segala sesuatu yang baik, dia mungkin berpikir tidak akan membutuhkan Tuhan Allah. Dia mungkin tidak akan membutuhkan Allah. Tetapi Kristus, bagaimana cara kita untuk bisa datang kepada Kristus itu? Kita harus sadar bahwa kita memang membutuhkan Dia. Kita harus memiliki kesadaran di dalam hati bahwa saya membutuhkan Allah. Saya memerlukan pertolongan daripada Tuhan yang dengan demikian saya bisa selamat selama di dalam dan di dalam perlindungan Tuhan. Jadi hari ini periksa kembali ke dalam hatimu. Serukan kepada jiwamu, wahai jiwaku, apakah yang engkau cari? Wahai jiwaku, air jenis dari sumur apakah yang kamu mau? Dalam Injil Yohanes, ketika perempuan Samaria bertemu dengan Kristus, dia mati-matian mencari cinta daripada seorang lelaki. Beberapa kali dia menikah untuk mencari cinta daripada seorang lelaki. Tetapi dia tidak pernah puas. Tapi ketika Tuhan Yesus yang adalah air kehidupan itu meminta oleh anugerahnya sendiri, dia pergi ke Samaria. Dia bertemu dengan perempuan Samaria itu di dalam sumur. Ketika perempuan yang haus akan cinta, ketika perempuan yang ingin jiwanya dipuaskan oleh cinta laki-laki, ketika dia bertemu dengan Kristus, dia bertemu dengan mata air kehidupan. Dan ketika Kristus mulai berbicara,
Maka dia yang tadinya mengambil air dengan timba dari sumur itu, tapi ketika Tuhan berkata, jikalau kamu minum dariku, engkau tidak akan pernah haus lagi. Maka ketika perempuan Samar itu mendengar banyak hal tentang Yesus Kristus, ketika dia mengenal pribadi Tuhan itu, dia pergi meninggalkan timbanya. Dia tidak lagi membawa air yang ingin dia cari, tetapi dia telah membawa air kehidupan yang telah memuaskan dia. Dan dia pergi memberitakan Yesus Kristus kepada saudara-saudaranya. Seharusnya pertemuanmu dengan Kristus harusnya memuaskan jiwamu. Pertemuanmu dan pengenalanmu akan Allah seharusnya membuatmu tidak lagi memikirkan perkara-perkara duniawi yang sia-sia. Pengenalanmu akan Kristus harusnya membuatmu seperti perempuan Samaria itu. Karena ketika kamu bertemu dengan dia, ketika kamu mengenali dia, kamu tidak akan menganggap ada lagi yang lebih berharga. Kamu tidak akan menganggap ada lagi yang lebih penting. Kamu tidak akan menganggap ada lagi hal yang lebih baik selain daripada pribadinya dia, Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, apakah kamu sudah sungguh-sungguh kenal dengan Tuhan yang kamu kenal? Apakah kamu sungguh-sungguh sudah mencari dia? Masalah di dalam jiwa kita, masalah penyakitnya saya, penyakitnya kamu dalam mengikut Tuhan. Tapi kita penuh dengan ketakutan, kita penuh dengan ambisi, kita penuh dengan kekhawatiran. Apa yang menyebabkan saya takut? Apa yang menyebabkan saya khawatir? Apa yang menyebabkan saya bersungut-sungut? Apa yang menyebabkan kita semua ingin dapat ini, dapat itu? Karena kita tidak mengenal dia. Jikalau kita mengenal dia, maka seperti Paulus, seperti Petrus, seperti Bartolomeus, seperti Yohanes sang penginjil, dan seperti Lukas rasulnya itu, karena mereka telah mengenal Kristus dalam keadaannya yang nyata, yang sebenarnya. Mereka tak memusingkan hal-hal dunia ini. Mereka tidak memusingkan besok makan apa. Mereka tidak memusingkan besok harus seperti apa. Mereka tidak perlu perempuan modelnya begini. Mereka tidak memusingkan hal-hal yang ada di dunia. Karena mereka tahu bahwa Kristus cukup untukku dan menyelamatkan aku. Pengenalanmu dan saya kepada Tuhan harusnya membawa kita kepada sikap hati yang cukup dipuaskan oleh dia air kehidupan itu. Sekalipun kamu mungkin merasakan sakit, sekalipun kamu mungkin merasakan tidak enak, sekalipun kamu mungkin merasakan banyak masalah dalam hidupmu, ketika Kristus itu ada di dalam kamu, sebagai tanda bahwa kamu didewasakan di dalam dia adalah kamu tidak, damaimu yang dari Allah itu tidak akan terganggu oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Itulah yang dicari manusia. Tapi manusia telah tertipu oleh setan. Setan menawarkan uang. Setan menawarkan popularitas. Setan menawarkan kehormatan. Setan menawarkan jabatan. Agar dengan semuanya itu kamu bisa memperoleh ini. Tidak. Kepuasan jiwa adalah perkara jiwa. Perkara jiwa tidak bisa diselesaikan oleh hal-hal duniawi ini. Sebanyak apapun yang kamu genggam, sebanyak apapun yang kamu punya, di dalam lumbungmu sebanyak apapun yang kamu miliki. Banyak orang di rumah mewah tetap gelisah. Banyak orang begitu hormat tetap kosong. Banyak orang memiliki semuanya tetap hampa. Karena mereka tidak mengerti. Dan semoga mereka bisa mengerti bahwa ternyata hal-hal seperti itu bukan urusan daging, tapi urusan batin. Dan ketika orang tidak sungguh-sungguh mengerti ini, hal-hal inilah yang membuat dia terhambat untuk mengenal Allah. Apalagi anak muda. Anak muda dalam kemudaannya berambisi untuk memeluk segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang dengan demikian kamu berpikir bahwa dengan semuanya itu kamu bisa senangkan jiwamu. Kamu bisa garansikan kepercayaanmu kepada orang lain. Padahal sejatinya tidak demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan kepadamu. Itu bukan suatu kutipan dari Yesus Kristus, tapi itu benar-benar hidup dari Yesus itu sendiri. Kalau kamu tidak mencari kerajaan Allah sampai kapanpun, berapa banyak pun wanita yang kamu miliki, wahai laki-laki, berapa banyak pun uang yang kamu miliki, itu tidak akan pernah membuat kamu puas. Never. Jiwamu yang dihembuskan oleh Allah, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, hanya bisa dipuaskan oleh gambar Allah itu sendiri. Siapa gambar Allah itu? Kolose 1 ayat 15. Yesus Kristus itu sendiri. Maka tidak heran, meskipun Paulus dalam pelayanannya tidak memiliki apa-apa, meskipun Petrus dalam pelayanannya tidak punya apa-apa,
Mereka tidak dipuji-puji. Mereka tidak memperoleh hal yang enak. Tapi mereka bisa tetap damai. Bahkan sampai mati demi Kristus. Kenapa? Karena mereka telah bertemu dengan Yesus yang sejati. Bukan Yesus yang kamu definisikan dengan pikiran dan kelicikan kita. Bukan Yesus yang kamu ciptakan dalam imajinasimu. Bukan Yesus yang kamu buat-buat dalam definisimu. Bukan Yesus yang kita mau menurut keinginan daging kita. Banyak kan orang? Berapa orang di sini? Yesusnya pasti beda-beda versinya. Mau yang apa? Yang menyenangkan diri, tapi tidak mau menyenangkan Allah. Oleh karena itu, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Jangan hal-hal yang di bawah. Berapa lama kamu akan bertahan? Berapa lama orang kaya bertahan dengan kekayaannya? Betapa lama orang cantik bertahan dengan kecantikannya? Kamu suntik botok umur 20, umur 40 dan luntur. Kamu ingin langsing umur 30, umur 50 dan kendor. Kamu ingin cantik mempesona umur 50. Kamu harus buat banyak sekali uang. Ada yang ini penyok-penyok, matanya ke sana kemari. Ada yang gagal, ada yang ini. Hidungnya terlalu pesek, dimancungin. Setelah mancung, mata saya terlalu ini, semua dirombak. Akhirnya apa? Tidak puas. Semakin kamu memenuhi kedaginganmu, semakin kamu tidak puas. Makanya jangan pikir kebahagiaan itu masalah bentuk tubuh. Jangan pikir kebahagiaan itu masalah cantiknya, rupamu. Hei, Maria, Bunda Maria Sang Theotokos adalah wanita yang paling berbahagia. Pernah nggak dia dipuji-puji orang? Rupanya pun kamu nggak tahu kan? Mana tahu kamu? Yesus Kristus yang mulia, yang ditinggikan dari segala sesuatu itu. Kamu pikir dia ganteng? Kok? Yesus kalau hari ini ada di mimbar, kamu mungkin nggak ikut dia. Yesaya 53 mengatakan, Yesus itu tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Kamu pikir Yesus itu seperti yang di film-film hidung mancung? Salah. Kamu tertipu. Yesus itu diduga, kalau kita lihat ikon yang digambar oleh Rasul Lukas dalam ikonografi di gereja purba, Yesus itu berkulit hitam. Yesus itu enggak ganteng-ganteng. Jadi kalau kamu pikir kegantengan adalah hal berkat terbesar, kamu keliru. Tuhanmu aja enggak begitu. Kalau kamu pikir dengan menggenggam semuanya itu kamu udah berhasil, kamu tertipu. Makanya jangan menghakimi dengan apa yang tampak. Jangan menilai hanya dengan apa yang tampak. Yesus Kristus itu kamu bisa lihat enggak hari ini? Gak bisa. Tapi kenapa kamu ikut dia? Maka kamu perlu dekat kepadanya. Kamu perlu mencari dia dalam kesungguhan. Ingat ya anak muda. 20 tahun lagi kamu udah gak muda. Jangan sia-siakan waktumu yang muda ini. Untuk hal-hal yang gak penting. Kamu gak tahu umurmu sampai kapan. Orang tua yang udah 50, 70. Gak usah minta umur panjang. Ngapain kamu umur panjang? Buat apa kamu di dunia ini panjang-panjang? Kalau umur panjang makin buat berdosa. Umur panjang itu penting. Kalau Tuhan mau memakai. Kalau hidup leha-leha umur panjang buat apa? Berikanlah saya. Kemarin saya ketemu dengan nenek-nenek pelayanan di Ciledug. Dia sudah tua, umur 70. Dia ada sakit. Dia minta, tolong doakan saya. Biar saya umur panjang. Ngapain kamu panjang-panjang lagi? Sudah 70. Kamu gak mau ketemu Tuhanmu kah? Nah, dia terdiam. Dan akhirnya tidak jadi minta doa. Karena saya gak mau doakan. Umur 70 mau umur berapa lagi? 80, 90. Tiba-tiba kalau umur makin panjang,
Kamu pahit sama Tuhan, kamu tinggalkan dia, kamu mati dalam keadaan pahit. Untuk apa? Yesus Kristus itu menurut hukum positivisme dunia hari ini, itu pribadi gagal. Mati muda, miskin, melarat. Ya kan? Mati muda umur 33. Miskin kan? Gak punya apa-apa. Dipuji-puji orang gak dia waktu itu? Enggak. Jadi kalau kamu menggunakan itu sebagai standar duniawi hari ini, kamu menghina dia secara gak langsung. Kamu menghina Tuhan. Tapi, pernah gak kamu bertanya begini kepada dia? Oh, kalau enggak itu lantas apa? Kalau bukan itu tujuannya, lantas apa tujuan di dalam Tuhan itu? Pernah gak kamu tanya begitu sama Tuhan? Tuhan, kamu ketika datang di dunia kamu gak duduk di atas emas. Kamu gak duduk di atas berlian. Kamu tidak punya tentara banyak. Apa yang mau kamu beritahu kepada dunia dengan kedatanganmu yang tiba-tiba itu? Yang tidak terduga itu. Pernah gak kita tanya gitu kepada Tuhan? Kalau kamu bertanya begitu kepada Tuhan, kamu mengerti, oh ternyata bukan itu maksudnya, bukan itu tujuannya, bukan itu goalnya. Goal untuk menghidup Allah, untuk mengikut Tuhan itu adalah hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang seperti Dia. Justru di dalam ketidakpunyaannya akan apapun dalam inkarnasi yang ilahi itu, dia tetap bisa mengasihi manusia. Dia tidak menjadikan hal-hal bendawi menjadi alasannya mengorbankan diri bagi kita. Dia tidak menjadikan alasan kehormatan bagi dia mengorbankan diri bagi kita. Dia tidak menjadi alasan kemuliaan. Dia tidak menjadikan kemuliaan sebagai alasan untuk mengorbankan dirinya kepada kita. Tadi dia menjadikan alasan yaitu adalah kasihnya sendiri untuk berkorban kepada kita. Bukan yang lain-lain. Dia nggak butuh kemuliaan, dia nggak butuh hormat dalam inkarnasi. Tanpa berinkarnasi dia sudah memperoleh semuanya itu. Dia yang duduk di atas para kerubim itu. Dia sudah memiliki semuanya itu. Tapi kenapa Tuhan itu datang ke dunia dalam keadaan seperti itu? Kenapa kamu tidak cari tahu itu? Kenapa kamu tidak? Kenapa pikiran kita yang duniawi ini? Kenapa enggak kita tanyakan? Jikalau kemuliaan, jikalau kehormatan, jikalau hal-hal dunia yang besar ini adalah tujuan daripada Allah. Mengapa ketika dia datang ke dunia dia tidak memiliki semuanya itu? Karena bukan itu tujuannya, wahai manusia. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah ketika Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan kepadamu. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana kasih itu bisa mengikat dia dengan ciptaannya yang ditebus oleh darahnya dan nyawanya sendiri. Itu tujuannya. Jadi kalau hari ini kita berpikir untuk hal-hal yang duniawi untuk menilai Allah, kamu sia-sia. Kamu membuang terlalu banyak waktu menjadi seorang Kristen. Gak ada yang bisa memuaskan kamu selain daripada Allah dalam kamu. Selain kamu jauh dari Tuhan, kamu pikir kamu bebas. Tidak. Kamu semakin diperbudak oleh dosa. Oleh kekuatan duniawi ini. Yang tidak memberikan kita pengertian tentang semua yang baik. Tapi telah menipu kita dalam tipu daya. Oleh karena itu, pikirkanlah hal-hal yang benar. Wahai umat Allah. Hari ini kamu berdiri di hadapan Tuhan dengan rasa takut dan gentar kepadanya. Biarlah kiranya kamu, rasa takutmu kepada kemuliaan Allah itu membawamu kepada kerendahan hati untuk dekat kepada Dia. Buah yang paling penting dalam mengikut Tuhan itu adalah ketika kita bisa menjadi tahu diri. Kita bisa melihat diri kita. Dengan melihat gambaran diri kita. Dengan melihat diri kita siapa. Maka kita bisa mengerti Allah siapa.
Yang menutup mata kita untuk melihat kemuliaan Allah adalah ketidakmurnian dalam diri kita yang mencampurkan kepentingan kita dan kepentingan Allah. Dan kalau daging kita punya kepentingan rohani dari Allah nggak mungkin bisa terlaksana. Karena nggak mungkin kita bisa menghamba pada dua Tuhan. Demikian juga kita nggak bisa menuju dua tujuan yang sama. Kita harus benar-benar mencari Allah dalam kebenarannya. Mencintai Dia dalam kebenarannya. Kita benar-benar mau mencari Dia, Tuhan itu. Kita nggak tahu dunia ini kapan berakhir. Kita nggak tahu kapan kematian datang. Kita nggak tahu kapan duka cita menimpa. Saya pun nggak tahu. Bahkan tentang diri saya nggak tahu. Tapi sekalipun rasa sakit, sekalipun aniaya, sekalipun duka cita sedang menimpa kamu, dan kamu menutup matamu dalam rasa sakit itu, rasa sakitmu akan menjadi saksi kesetiaanmu sebelum kamu datang kepadanya. Rasa sakit tidak ada artinya dibanding Tuhan. Penderitaan gak ada artinya dibandingkan kemuliaan Tuhan. Itulah yang rela dialami rasulnya demi melihat Tuhannya yang mereka layani. Jadi kalau kamu hari ini tidak menderita, hari ini kamu tidak kesusahan ikut Tuhan, kamu bersyukur. Tapi kamu jangan terlena. Kamu jangan terlelap dalam penghiburanmu. Jagalah selalu dirimu. Jagalah selalu keselamatanmu dengan melihat dirimu. Jagalah keselamatanmu. Memagarinya dengan anugerah Allah. Agar kamu tahu bahwa ternyata semuanya sia-sia. Salomo dalam segala sesuatu yang dia punya telah berkata, semuanya telah sia-sia. Kamu ingin mengejar apa yang Salomo miliki. Kamu ingin menggenggam apa yang Salomo telah punya. Tapi kamu lupa dengan perkataan Salomo, semuanya sia-sia. Karena kita berpikir kita ini pandai. Kita anggap kita pintar. Kita pikir kita tahu apa yang baik untuk kita. Kita pikir tahu apa yang hebat untuk kita. Padahal kita nggak tahu apa-apa tentang diri kita. Bahkan yang baik pun kita nggak tahu apa yang baik buat kita. Rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu, datang kepada Tuhan dan katakanlah, Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Tuhan, aku nggak mengerti apa-apa. Di dalam semua peristiwa, di dalam semua rasa sakit, di dalam semua duka cita, di dalam semua sukacita, aku nggak mengerti mengapa Engkau mengizinkannya dalam hidupku. Tapi tolong aku Tuhan berikan kekuatan untuk bisa tetap percaya kepadamu, hanya bersandar padamu untuk tetap hidup dalam ketidakpastian ini. Dengan demikian kamu bisa memiliki damai yang tak dapat direbut oleh apapun. Bukankah bahagia yang kamu cari? Bahagia itu adalah damai. Dan damai itu dari jiwa. Dan yang mengerti jiwa hanyalah Dia yang daripadanya jiwamu berasal. Istirahatkan pikiranmu untuk sebentar saja. Istirahatkan dirimu untuk sekejap saja. Untuk melihat hal-hal yang tidak menyelamatkan kamu. Pikirkan hal-hal yang berguna bagi hidupmu. Kalau kamu pikir hari ini di dunia ini adalah hidup, itu bukan hidup. Saya lihat ada yang tua di sana. Saya senang sekali dengan orang yang tua. Karena apa? Entah apa yang telah mereka lalui, tapi mereka tetap Tuhan izinkan hidup dalam kesetiaan iman. Banyaknya pergumulan, banyaknya huru-hara, banyaknya penderitaan, banyaknya semua yang mereka alami. Tuhan telah memberi mereka anugerah menanggung semuanya itu dan tidak murtad. Orang yang sudah tua,
memiliki banyak pengalaman hidup bersama dengan Allah, sekalipun dia belum menyadarinya. Kita kagum kepada Tuhan, bagaimana Tuhan tetap setia mewahyukan dirinya, bagaimana Tuhan tetap setia mengasihi kepunyaannya kepada orang-orang yang dari kecil hingga kembali jadi kecil. Orang tua kan jadi balik jadi kecil kan. Dulu tingginya segini, makin besar segini, makin tua segini lagi, makin kecil. Makanya anak-anak muda, kamu perlu belajar dari orang tua. Kamu perlu banyak belajar dari mereka yang sudah sepuh-sepuh. Mungkin mereka nggak tahu teologi Tritunggal, keselamatan inkarnasi. Tapi hidup mereka telah berbicara lebih banyak penyertaan Tuhan daripada yang kamu jalani. Jadi kamu jangan anggap orang tua-tua itu, aduh sudah tua, lemot. Lalu kamu menghindar dari mereka. Tidak. Mereka yang sudah tua adalah bukti bagaimana Allah memelihara mereka. Kalau kamu mau dipelihara, tanya kepada mereka bagaimana Tuhan memelihara mereka. Jangan hindarkan dirimu dari yang tua-tua. Belajar dari yang tua. Sebab apa? Dalam Wahyu, umat pilihan Allah disebut 24 tua-tua. Bukan 24 muda-muda. Bukan 24 youth. Bukan 24 cewek-cewek. Tidak 24 gadis cantik. Tapi 24 tua-tua. Seluruh umat Allah dari Adam hingga Maranatha itu digambarkan dengan 24 tua-tua. Itu bukan tanpa arti. Karena ketuaan, usia yang panjang, jikalau Tuhan mau, itu membuktikan, itu menunjukkan betapa banyaknya yang Tuhan izinkan mereka lewati. Tapi dalam kemurahan Tuhan, tetap Tuhan pelihara dalam keselamatan. Jadi kamu jangan merasa jengkel dengan orang yang tua. Kalaupun dia lemot, dia yang ngajari kamu berjalan. Kalaupun dia sulit berbicara, dia yang mengajari kamu berbicara. Jangan hindarkan diri dari mereka. Dekatlah dengan mereka. Sayangilah mereka. Ketika mereka sudah mati, kamu mau joket-joket sebanyak apapun, itu gak berguna buat mereka. Belajarlah banyak dari nasihat mereka. Kalau mereka belum mengerti apa yang kamu mengerti, sampaikanlah dengan sabar. Sampaikanlah dengan baik. Karena dengan demikian, begitulah caramu menghormati mereka. Ya, saya kagum dengan Tuhan pada hal-hal seperti itu. Betapa murah hatinya Tuhan di balik derita, di balik kesakitan, di balik semua yang sulit, Tuhan mengizinkan kita menua tetap bertahan dalam iman. Itulah yang dimaksud Petrus tadi. Pengharapan yang benar. Kamu perlu banyak belajar. Selain kepada Kristus, selain kepada para rasul. Ya rasul yang paling terakhir mati siapa? Siapa? Yudas. Yohanes. Yohanes mana? Penginjil atau pembaptis? Ada yang bilang pembaptis. Yang bilang pembaptis katekumen ulang ya. Ya. Yohanes pembaptis kepalanya udah dipenggal. Disitu tidak ada lagi. Yang terakhir di Pulau Patmos yang mati adalah Yohanes apa? Yohanes penginjil. Yohanes itu mengalami banyak sekali penderitaan. Dalam masa tuanya, Tuhan tidak izinkan dia mati cepat. Tuhan izinkan dia mati tersiksa dulu. Digoreng di minyak panas, enggak mati. Diasingkan ke Pulau Patmos dalam penderitaan. Demi suatu wahyu yang kamu baca hari ini. Kalau kesuksesan, kalau popularitas, kalau kesembuhan, kalau hal-hal yang enak di dunia adalah indikator Tuhan menyayangi kamu. Berarti Yohanes, Paulus, Petrus dibenci oleh dia. Paulus melayani Tuhan. Menurutmu apa yang dipikirkan Allah? Menurutmu apa yang dibayangkan oleh Allah? Ketika Paulus, orang jahat itu, ketika dia bertobat dan ketemu dengan Tuhan, pada akhirnya dia mengikut Tuhan. Dia mengatakan apa? Aku mau mengikut engkau, aku mau melayanimu. Tapi ketika dia mau melayani Tuhan, dia hanya meminta satu kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan, sembuhkanlah penyakitku ini.
agar aku bisa melayanimu dengan baik. Sulit gak bagi Tuhan sembuhkan dia? Tapi kenapa Tuhan tidak mau sembuhkan dia? Kalau kesembuhan menjadi tolok ukur dari cintanya Tuhan, maka dia membenci Paulus. Lalu apa dong? Apa dong tanda cintanya Tuhan itu? Keselamatan. Melalui penyakit Paulus diselamatkan agar dia ditahan daripada kesombongan. Melalui salib, Petrus terbalik di Roma, membuat dia untuk tahan dalam kemuliaan. Melalui semua yang dialami pergumulan para rasul, bahwa mereka tahan dalam kemuliaan. Tiada kemuliaan tanpa perjuangan. Makanya, kalau kamu anak muda berpikir, Tuhan izinkan aku bergumul, Tuhan izinkan aku sakit, Tuhan udah gak sayang aku. Tuhan izinkan aku begini, Tuhan udah gak sayang aku. Kamu salah, kamu tertipu. Oh, berarti kalau udah enak-enak inilah berkatnya Tuhan. Inilah hal-hal yang sejati. Tidak. Gak ada rasul yang seperti itu. Terbalik kan? Terbalik. Kita menyadari betapa bodohnya kita ini. Ternyata nggak begitu. Ya kalau nggak begitu memang apa ya keselamatan itu. Keselamatan itulah yang paling berharga daripada Tuhan. Maka dia sampai memberikan anaknya. Yesus Kristus bagi dunia. Demi keselamatan. Dan dia telah memanggil, mendidik. Bahkan dia turun kepada kotornya dosa untuk menyelamatkan manusia. Kalau kamu nggak tertarik pada hal-hal seperti ini, sayang sekali kamu jadi Kristen. Kalau kamu nggak tertarik pada hal-hal yang rohani, kalau kamu tertarik ikut Yesus hanya karena kamu tahu Yesus sembuhkan orang sakit, hanya karena kamu tahu Yesus bisa buat kamu kaya, kamu tahu Yesus, itu sayang sekali. Kamu tertarik pada berkatnya, tapi kamu nggak tertarik pada pribadinya. Kamu nggak bersimpati pada yang pribadinya alamin. Sayang sekali jadi Kristen untuk menghabiskan waktu punya pengertian yang seperti itu. Apa gunanya? Para rasulnya aja nggak cari itu kok. Bukan itu yang mereka mau. Yang mereka mau adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Yang sampai pada akhir hidup mereka demi mempertahankan pribadi Tuhan dalam diri mereka. Mereka rela mengalami semua yang sukar. Hari ini kita belum sampai di tahap itu. Karena memang kemuliaan kita nggak akan seperti kemuliaan mereka. Jadi jatuh cintalah dengan Tuhan pada pribadinya. Ikutlah dia dalam kemurnian, bukan apa maunya, apa adanya. Apa adanya bukan ada apanya. Ikutlah dia dalam pengertian yang benar, agar kamu diselamatkan. Itulah yang menolong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Maka sebagai penutup, saya mau sampaikan bahwa di dalam kehidupan yang sementara ini, kita diperhadapkan pada beragam peristiwa. Berdoalah kepada Tuhan, katakanlah, Tuhan, ajari aku untuk rela menerima semuanya ini. Karena aku tahu semua yang kau izinkan adalah untuk menyelamatkanku. Hari ini Tuhan aku gak mengerti. Tapi sebagaimana engkau telah menambahkan iman para muridmu. Dan berkata hari ini kamu gak mengerti, tapi kelak kamu akan mengerti. Maka meskipun aku hari ini gak mengerti, berikan aku kekuatan untuk tak bertahan sampai aku mengerti. Dengan sikap hati seperti itu, kamu selamat. Kamu gak hidup lagi bagi dirimu, kamu gak hidup lagi bagi kemauanmu, tapi kamu berserah, rebah di hadapan kehendak Allah, yang pasti kehendaknya adalah menyelamatkan kamu. Bukan untuk membinasakan kamu. Satu-satunya yang Tuhan mau dalam hidupmu adalah kamu selamat di dalam Dia. Tuhan bisa jadikan luka. Tuhan jadikan salib terbalik kepada Petrus. Tuhan melalui penyakit menyelamatkan Paulus. Tuhan melalui masalah menyelamatkan Bartolomeus. Tuhan melalui mulut singa menyelamatkan Ignatius. Tuhan melalui penjara memurnikan Paulus. Apa yang kamu anggap hina, ternyata melalui itulah Tuhan menyelamatkan para rasulnya.
kamu jangan anggap itu hina. Karena disitulah, di tempat yang terhina itulah kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi jangan kejar dunia ini. Hiduplah sementara saja. Jangan lama-lama. Tapi kamu jangan salah arti. Elia bilang hidup jangan lama-lama, saya makan sembarangan. Saya nggak perlu tidur biar saya cepat mati. Karena Elia bilang enak. Itu namanya oon. Tahu oon kan? Tahu Cik Mehong enggak? Itu saya kutip dari frasa beliau. Kalau ternyata yang kita pikir baik, belum tentu baik. Gitu ya, anak muda ya. Kamu, kau usah lihat ke bawah, saya nggak mau makan kamu. Tapi maksudnya adalah, ketika kamu dalam kemudaan mencari Allah, ketika kamu berjuang mencintai Dia, kamu tidak perlu takut nggak sukses ikut Tuhan. Agustinus mengatakan, kalau anaknya saja diberikan bagi dunia, apalagi remah-remah dunia ini. Kalau uang, kalau kesuksesan, kalau jabatan, kalau hal yang besar di dunia ini baik untuk keselamatanmu, tanpa kamu minta Dia berikan itu buat kamu. Tanpa kamu cari Dia berikan itu untuk kamu. Anaknya yang di pangkuannya Dia berikan, apalagi yang ada di dunia itu. Pegang prinsip itu agar kamu enggak goyah mengikut Tuhan. Kemuliaan bagi Allah selamanya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih ke dalam dan kepadamu. Dalam kebaikan-Mu Engkau menolong kami untuk mengerti kemuliaan dan kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau yang melayakkan kami untuk dapat semakin mengenal-Mu. Kami enggak perlu takut mengikut Engkau sekalipun badai ada di hadapan kami, sekalipun pergumulan Engkau izinkan dalam hidup kami. Tapi sekarang kami mengerti selama Engkau mengizinkan itu, Engkau memiliki maksud untuk keselamatan kami. Meskipun hari ini kami enggak mengerti, meskipun hari ini kami bingung, tapi izinkan kami untuk memiliki iman tetap bertahan bersama denganmu. Karena sebagaimana Engkau bangkit dari mati, karena kami tahu apapun yang kami alami, ujungnya kami akan memperoleh hidup sebagaimana Engkau Tuhan kami telah hidup. Bantu dan kuatkan kami dalam perjalanan iman, dan tolong kami untuk semakin setia kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan di tempat ini, terima kasih untuk para pelayan-pelayan-Mu, untuk gereja ini, dan untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Biarlah kiranya mereka pulang dalam damai sejahtera, dalam kekuatan, dalam perlindungan, dalam penyertaan yang daripada Tuhan. Tuhan, hadirkanlah diri-Mu, kunjungilah mereka dalam hati mereka, agar Engkau menjadi satu-satunya kekuatan, menjadi satu-satunya semangat, Engkau menjadi satu-satunya penghiburan dalam hati setiap mereka. Agar ketika mereka melihat dunia ini, mereka gak perlu minder, mereka gak perlu putus asa, karena mereka tahu mereka memiliki Engkau yang tak dapat binasa. Sebab dunia ini akan berlalu, tapi ketika Engkau ada dalam kami, Engkau tidak akan pernah berlalu. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak muda, gunakan kemudahan kami untuk mencari-Mu. Gunakan kemudahan dan kekuatan kami untuk mencintai Engkau. Para orang tua kami yang hadir di tempat ini, Bapak dan Ibu dan orang tua kami, Engkau, terima kasih Engkau telah menolong mereka untuk tetap beriman pada hari ini. Tuhan, berikan mereka kekuatan hikmat, agar melalui mereka, anak-anak mereka mengenal Engkau, melalui hikmat, melalui nasihat, melalui wejangan, melalui hal-hal yang baik yang daripada-Mu. Agar dengan semua itu, Engkau menjadi semua atas semua, dan Engkau menjadi dasar batu karang yang teguh dalam kehidupan keluarga dan gereja kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang baik mengutus Engkau bagi dunia, Putra-Mu yang kudus yang membawa dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran untuk sekarang, dan selalu, dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.